Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Adam berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Tertulis dalam kitab Kejadian 2 ayat 23. Kata kunci renungan pada malam ini adalah keajaiban hidup pernikahan. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 19 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian." Terambil dari kitab Matius 19 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kehidupan pernikahan yang bahagia adalah bersatunya dua pengampun yang baik. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, ketika Pendeta Howard Sugden memimpin upacara pernikahan kami, ia menekankan bahwa kami sedang terlibat dalam sebuah mukjizat. Kami mempercayainya, tetapi kami tidak memahami seberapa besar mukjizat yang diperlukan untuk mengikat dua orang, apalagi menjadikan keduanya satu.
Setelah 20 tahun, saya sadar bahwa kehidupan pernikahan, bukan upacara pernikahan, adalah mukjizat sejati. Setiap orang bisa menikah, tetapi hanya Allah yang bisa menciptakan sebuah kehidupan pernikahan yang sejati. Sebuah definisi menikah adalah membangun keterikatan dengan setia atau keras kepala. Bagi beberapa pasangan, istilah keras kepala lebih tepat menggambarkan keterikatan mereka daripada istilah setia. Allah memiliki definisi yang jauh lebih baik bagi kita mengenai pernikahan daripada mendefinisikannya sebagai keterikatan yang terus-menerus diusahakan agar tidak terjadi perceraian. Kesatuan dalam pernikahan itu begitu kuat sehingga kita menjadi satu daging. Allah menginginkan hidup pernikahan berlangsung seperti ketika Dia menciptakan Hawa dari Adam pertama kali. Itulah penjelasan Yesus kepada orang-orang Farisi ketika mereka bertanya kepadanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, sebab itu laki-laki akan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Menyerahkan hidup Anda kepada orang lain adalah tindakan iman yang benar-benar mempercayai mukjizat. Puji syukur, Allah campur tangan dalam menciptakan kehidupan pernikahan. Apakah artinya ungkapan, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia? Perintah, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia, merujuk kepada pernikahan dan perceraian. Perintah ini ditemui dalam ajaran Yesus mengenai pernikahan dan perceraian dalam Markus 10 ayat 1-12 dan Matius 19 ayat 1-12. Pada suatu waktu, para Farisi bertanya pada Yesus apakah seorang pria boleh menceraikan istrinya. Pada hakikatnya, Yesus menjawab, tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Maksud Yesus adalah pasangan yang menikah telah dipersatukan oleh Allah. Pernikahan tidak berasal dari manusia, melainkan dari Allah dan merupakan bagian dari rancangan Allah bagi kehidupan umat manusia. Dengan berkata, tidak boleh diceraikan manusia, Yesus mengajar bahwa perceraian bukanlah bagian dari rencana Allah. Ketika pasangan telah menikah, mereka telah dipersatukan oleh Allah sendiri, dan persatuan itu dimaksudkan seumur hidup. Prinsip ini berlaku baik pasangan itu beriman atau tidak. Ketika dua orang ateis menikah, mereka telah dipersatukan oleh Allah, baik mereka mengakuinya atau tidak. Jika Allah telah mempersatukan mereka, tidak ada satupun manusia yang berhak menceraikan persatuan mereka. Kemudian, setelah Yesus berkata, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia, para Farisi mengajukan keberatan bahwa Musa memperbolehkan perceraian. Yesus setuju. Kemudian menunjukkan bahwa perbolehan itu disebabkan oleh ketegaran hati mereka, dan dengan demikian mengulangi bahwa perceraian tidak pernah menjadi bagian dari rencana Allah. Larangan Yesus terhadap perceraian apa yang telah Allah persatukan menyiratkan bahwa persatuan pernikahan dapat terceraikan dan kesatuan daging terpisahkan oleh perceraian.
Ada perdebatan di antara umat Kristen mengenai perceraian dan apakah pernah diperbolehkan. Sebagian besar umat Kristen akan mengizinkan perceraian terjadi jika terjadi penyelewengan yang tidak dipertobatkan atau dalam kasus di mana seorang percaya ditinggalkan oleh pasangannya dengan alasan pasangan yang tidak percaya tidak bersedia menerima agamanya yang baru. Dalam kedua kondisi tersebut persatuan pernikahan telah diceraikan oleh kesetiaan atau karena ditinggalkan pemutusan hubungan yang telah Allah persatukan, dan kejadian seperti ini memang tragis. Meskipun ada perbolehan, sepertinya kebudayaan kita, dan bahkan gereja sering menganggap sepele perceraian. Jika pernikahan hanya sekedar adat ciptaan manusia seperti perjanjian bisnis atau keanggotaan tim olahraga, maka dengan bebas manusia dapat bergabung dan berpisah semaunya sendiri. Perceraian bukan sekedarnya dua pihak memutuskan untuk berpisah. Nyatanya salah satu atau kedua-duanya memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang Allah maksudkan selamanya. Harus kita tekankan sekali lagi bahwa perceraian adalah hal yang sangat serius dan tidak boleh disepelekan. Tuhan tidak menghendaki anak-anak hilang. Matius 18 ayat 14 berkata demikian. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Anak-anak merupakan harta yang sangat penting bagi keluarga. Karena anak itu adalah harta yang harus dijaga, maka orang tua pun berusaha keras untuk menjaga, melindungi dan mendidiknya agar kelak bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga dan memulihkan Tuhan. Jika memang anak itu adalah harta yang berharga, maka setiap orang tua juga akan menjaga dan melindungi agar anak-anaknya tidak seorang pun yang hilang. Hal yang sama juga ditunjukkan dalam bacaan kita hari ini. Allah sangat peduli kepada umatnya dan memandang semua manusia sama berharga. Walaupun kita sering melupakannya dan sering melanggar perintah-perintahnya, namun Dia tidak pernah melupakan kita umatnya. Tuhan tidak ingin ada umatnya yang terhilang di belantara dunia ini. Dalam bacaan Injil dikisahkan mengenai seekor domba yang hilang. Sang gembala tidak membiarkan dombanya hilang walaupun hanya seekor. Dikatakan bahwa lebih besar kegembiraannya ketika ia menemukan yang seekor tersebut daripada 99 ekor yang tidak tersesat itu. Di akhir dari Injil Yesus berkata, "Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Hal ini menunjukkan bahwa Allah Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Allah selalu peduli dan berusaha supaya kita semua berada dalam perlindungannya. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah rela mengutus Putra Tunggal-Nya yakni Yesus Kristus untuk menghimpun, menuntun, dan membimbing kita semua anak-anaknya agar selalu berada pada jalan kebenaran dan keselamatannya. Nas hari ini menginspirasi kita agar kita pun harus berusaha terus menjaga anak-anak kita dari ketersesatan. Kita harus berjuang memberitakan kabar baik kepada anak-anak kita. Mengapa? Setidaknya ada 3 alasan yang dikemukakan tentang pentingnya mengabarkan Injil kepada anak-anak, yaitu: pertama, karena anak-anak membutuhkan Injil. Belakangan ini muncul isu tentang perlindungan anak yang terus-menerus diperbincangkan semenjak terkuaknya peristiwa pelecehan seksual terhadap anak TK di Jakarta International School pada April tahun 2014 lalu. Hari-hari ini kita terus dikejutkan dengan berbagai berita pelecehan seksual terhadap anak-anak di berbagai daerah.
Isu tentang anak menjadi korban, entah itu korban pelecehan seksual, korban perang, korban kemiskinan dan lainnya masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Bagaimana kondisi anak-anak di dunia dewasa ini? Anak-anak merupakan kelompok manusia yang paling besar di dunia dan memiliki kebutuhan yang paling besar untuk diperhatikan. Anak-anak usia 15 tahun ke bawah mencapai 2 miliar atau sepertiga jumlah penduduk dunia yang kini diperkirakan 5 miliar. Di negara berkembang anak-anak bahkan berpopulasi setengah dari seluruh jumlah penduduk. Usia 15 sampai 26 mencapai 26%. Pada dekade berikutnya akan lahir 1 miliar bayi di dunia di tengah keluarga yang sangat miskin. Anak-anak di dunia menghadapi resiko penderitaan yang tertinggi di dunia. Lebih dari 91 juta balita mengalami busung lapar. 134 juta anak tidak dapat mengecap bangku sekolah. 15 juta anak menjadi yatim atau piatu akibat AIDS. 171 juta anak terpaksa jadi pekerja anak dalam situasi yang sangat buruk. Sepertiga anak-anak di dunia tinggal di rumah di mana mereka sekamar harus bersama dengan lebih dari 5 orang. 376 juta anak menggunakan air yang tidak bersih. Anak-anak juga merupakan korban terbesar dalam perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi, pekerja paksa, pornografi, perang dan transplantasi organ. Anak-anak juga menghadapi penderitaan secara rohani. Perkembangan zaman dalam segala aspek telah membuat anak-anak kehilangan arah kepada jalan yang benar. Mereka dipengaruhi oleh berbagai ajaran yang menyesatkan melalui TV. Orang tua zaman sekarang kurang perhatian kepada anak dibandingkan pada masa yang lalu. Kesibukan dan persaingan hidup membuat keluarga lebih fokus pada kesuksesan finansial daripada keutuhan keluarga dan persekutuan dengan anak-anak, sehingga anak-anak banyak yang menjadi korban konsumerisme, narkoba, dan pergaulan bebas akibat kehausan akan kasih sayang orang tua. Melihat fakta dan kenyataan di atas, maka jelas yang sangat dibutuhkan anak-anak adalah kabar sukacita, good news, atau Injil. Oleh sebab itu mengabarkan Injil bukan hanya sekedar memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara verbal saja. Apa yang harus dilakukan oleh gereja dan sekolah Kristen? Kita harus membela anak-anak, lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak-anak secara holistik. Injil diberitakan secara utuh dan holistik kepada anak-anak. Kedua, karena memberitakan Injil kepada anak-anak menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan perikop tentang Yesus memberkati anak-anak yang tercatat dalam Injil Matius 19 ayat 13-15, Markus 10 ayat 13-16, dan Lukas 18 ayat 15-17, maka kita akan mendapati bahwa Yesus berada di tengah-tengah pelayanan yang cukup melelahkan karena mengajar, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dan terus melakukan perjalanan kemana-mana untuk memberitakan kerajaan Allah. Ia sudah melakukan banyak perjalanan. Dalam Matius 19 ayat 1 dan Markus 10 ayat 1 dijelaskan bahwa Yesus sudah melakukan perjalanan dari Galilea ke Yudea di daerah seberang sungai Yordan dan di tengah rencana Yesus menuju Yerusalem. Di tengah situasi yang demikian lelah dan padat dengan pelayanan, ada orang yang membawa anak-anak kecil untuk diberkati dan didoakan Yesus.
Dalam catatan Lukas 18 ayat 15 dikatakan, datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus. Ini berarti yang bawa kebanyakan tentulah orang tua atau ibu anak-anak tersebut sendiri. Tidak heran kalau murid-murid melarang dengan memarahi mereka yang mendekati Yesus, sebab mereka ingin agar Yesus tidak diganggu oleh anak-anak kecil. Barangkali ada yang sedang menangis, menyusui, ingusan atau ngompol dengan pakaian yang kotor dan bau. Kita tidak tahu bagaimana murid-murid memarahi orang-orang itu yang kemungkinan besar ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mungkin mereka tidak berani memarahinya. Mungkin mereka bilang, "Hai, ngapain bawa anak-anak ke sini? Ribut sekali dan mengganggu guru kami. Pergi-pergi, guru kami tidak mau diganggu anak-anak." Bagaimana tanggapan Yesus? Apakah ia berterima kasih pada murid-muridnya? Tidak. Yesus bahkan berbalik memarahi mereka dan mengizinkan anak-anak itu datang. Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Betapa baiknya dan senangnya Yesus menerima anak-anak. Ia tidak peduli dengan kelelahan dan kesibukannya dalam pelayanan. Ia tidak merasa terganggu dengan anak-anak. Sebaliknya, ia menyediakan waktu bagi anak-anak dan sangat senang menerima mereka. Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan membawa anak-anak kita mengenal Tuhan Yesus dan kebenaran firman Tuhan? Dalam Ulangan 6 ayat 6-7 firman Tuhan memerintahkan setiap orang tua yang percaya agar mereka mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak mereka tentang perbuatan Allah yang ajaib dalam membebaskan orang Israel agar anak-anak mereka mengenal Allah. Demikian juga kita melihat reaksi Yesus yang sangat senang jika ada orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Yesus. Betapa senangnya. Ketiga, karena Yesus memandang kualitas anak-anak yang sangat berharga. Mari kita lihat bagaimana pandangan kita tentang anak-anak. Pada umumnya, kita menganggap remeh terhadap anak-anak, bahkan menilai anak-anak secara negatif. Ada apa dengan anak-anak? Siapakah anak-anak di mata Tuhan? Siapakah anak-anak di mata gereja, guru, orang tua dan orang dewasa lainnya? Apa kesan pertama ketika kita menyebutkan kata anak-anak? Apakah hubungan anak-anak dengan penginjilan? Sudahkah kita menilai anak-anak kita dengan tepat seperti Tuhan kita Yesus Kristus? Jika kita salah, maka seluruh perilaku dan tindakan kita terhadap anak akan berbeda. Misalnya, jika kita anggap anak-anak tidak bisa mengerti apa-apa dan tidak perlu tahu tentang Injil, cukup serahkan saja pada guru sekolah minggu, maka kemungkinan kita tidak akan tahu dengan tepat apakah anak-anak kita sudah lahir baru, sudah diselamatkan atau belum. Cobalah ambil waktu bertanya kepada anak-anak kita tentang keselamatan mereka. Kita akan tahu bahwa anak-anak perlu sekali diberitakan Injil dengan jelas sehingga mereka yakin dan tahu akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yesus menyebutkan identitas anak-anak sebagai orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Dalam Markus 10 ayat 15 Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Yesus memeluk mereka, memberkati mereka dan berdoa bagi mereka.
Di sini kita melihat Yesus begitu menghargai anak-anak dan memberikan kepada mereka identitas yang sangat tinggi sekali, yaitu orang yang empunya kerajaan sorga, dan sebagai model bagaimana kita harus menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak baru bisa masuk ke dalamnya. Bukan itu saja, kalau kita melihat catatan Matius, kita akan temukan anak-anak begitu berharga di mata Tuhan Yesus. Saudara ingin masuk dalam kerajaan Allah, bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Saudara ingin jadi yang terbesar dalam kerajaan sorga, rendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Saudara ingin menyambut Yesus, sambutlah anak kecil. Saudara tidak ingin ditenggelamkan ke laut, janganlah menyesatkan anak kecil. Saudara menganggap rendah anak kecil, ingat ada malaikat di pihak mereka. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Apa kualitas yang dimiliki anak-anak? Katrin Kopsi menjelaskan aspek spiritual seorang anak sehingga dapat dengan mudah menerima dan percaya Injil. Anak-anak harus menjadi bagian dari jangkauan amanat agung Tuhan Yesus bagi kita dan gereja. Karena itu, mari kita mulai mengabarkan Injil kepada anak-anak kita, membawa mereka kepada Yesus dan mendoakan mereka senantiasa, dengan membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Kiranya data-data tentang anak-anak yang memprihatinkan pada pendahuluan tadi akan berkurang karena keterlibatan kita. Kita harus yakin bahwa jika kita sungguh-sungguh memberitakan Injil, pasti anak kita akan menerima Yesus dan keselamatan. Yang lebih indah lagi, bila mereka sejak kecil sudah percaya, berarti mereka memiliki waktu yang sangat panjang untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Yang lebih-lebih indah lagi, jika kita nanti meninggalkan dunia ini dan berkumpul di surga lengkap sekeluarga dengan anak-anak kita. Upah mengikut Yesus, Matius 19 ayat 29 berkata demikian. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau ayah atau ibu, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nas hari ini dilatar belakangi Yesus menjawab pertanyaan salah seorang muridnya, Petrus, yang bertanya mengenai upah bagi mereka yang telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Dalam jawabannya, Yesus menyatakan bahwa setiap orang yang meninggalkan rumahnya, keluarganya, atau harta miliknya karenanya akan menerima penggantian yang jauh lebih besar di dunia ini dan hidup yang kekal di akhirat. Pernyataan ini mencerminkan ajaran Yesus mengenai upah bagi orang-orang yang mengorbankan segala sesuatu untuk mengikutnya. Yesus menekankan bahwa setiap penderitaan atau pengorbanan yang ditanggung oleh para pengikutnya tidak akan sia-sia, karena mereka akan memperoleh imbalan yang melimpah dari Allah. Penekanan pada 100 kali lipat adalah suatu ekspresi yang digunakan Yesus untuk menunjukkan kekayaan dan berkat yang melimpah bagi mereka yang mengorbankan segalanya untuk mengikutnya. Hal ini bukanlah tentang kekayaan materi yang diperoleh kembali secara harfiah, melainkan pahala, berkat, dan dukungan Allah yang melimpah dalam hidup ini. Selain itu, Yesus juga menjanjikan hidup yang kekal bagi mereka yang mengorbankan segala sesuatu untuknya. Hal ini menunjukkan bahwa imbalan yang diterima oleh para pengikutnya tidak hanya bersifat sementara di dunia ini, tetapi juga termasuk kehidupan kekal bersama Allah di akhirat.
Pernyataan ini menekankan pentingnya kesetiaan dan pengorbanan dalam mengikut Yesus. Yesus ingin mengajarkan bahwa pengikutnya harus siap melepaskan apapun yang menjadi penghalang untuk mengikutinya sepenuhnya. Upah dan kehidupan kekal yang dijanjikan merupakan anugerah Allah bagi mereka yang memiliki iman dan komitmen yang tulus kepadanya. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah maksud dan tujuan penulis Matius dalam menyatakan pentingnya mengorbankan segala sesuatu untuk mengikutnya serta upah dan imbalan yang akan diterima oleh para pengikutnya. Pertama, untuk menekankan bahwa ketika seseorang bersedia meninggalkan segala sesuatu yang dianggap berharga di dunia ini demi mengikuti Yesus, Allah akan memberikan penggantian dan imbalan yang jauh lebih besar. Meskipun orang mungkin harus melepaskan hubungan keluarga, harta, atau tempat tinggal, tetapi mereka akan memperoleh 100 kali lipat penggantian di dunia ini dan hidup yang kekal di akhirat. Kedua, untuk menguatkan iman dan memberikan penghiburan kepada para pengikut Yesus, penulis Matius ingin menyampaikan bahwa pengorbanan yang dibuat dalam mengikut Yesus tidak akan sia-sia, meskipun ada kesulitan dan pengorbanan yang mungkin terjadi. Allah akan memberikan berkat dan penggantian yang melimpah bagi mereka yang setia dan taat kepadanya. Ketiga, untuk mengingatkan kita akan prioritas yang benar dalam hidup ini, Yesus mengajarkan bahwa hubungan dengannya harus menjadi yang terpenting dalam hidup kita, bahkan melebihi hubungan keluarga atau harta benda. Maksudnya adalah agar orang tidak terikat terlalu kuat pada hal-hal duniawi yang bisa menghalangi mereka dalam mengikut Yesus. Pertanyaan terakhir adalah apakah yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengundang kita untuk merenungkan beberapa hal penting, yakni: pertama, kita butuh pengorbanan dalam mengikut Yesus. Pernyataan ini menekankan pentingnya bersedia mengorbankan segala sesuatu yang dianggap berharga di dunia ini untuk mengikut Yesus. Ini mengajarkan kita tentang kesediaan untuk melepaskan kenyamanan, hubungan keluarga, harta benda, atau segala hal yang mungkin menjadi penghalang dalam hidup kita dengan Kristus. Hal ini menuntut komitmen dan pengorbanan yang tulus dari kita sebagai pengikutnya. Kedua, mengikut Yesus itu punya upah yang melimpah. Yesus menjanjikan penggantian yang melimpah bagi mereka yang meninggalkan segala sesuatu deminya. Meskipun pengorbanan tersebut mungkin terasa berat dan menantang, Allah berjanji memberikan 100 kali lipat penggantian di dunia ini. Upah ini dapat berupa berkat materi, hubungan yang mendalam dengan sesama pengikut Kristus, dan hadirat Allah yang nyata dalam hidup kita. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa Allah melihat dan membalas setiap tindakan pengorbanan yang kita lakukan karenanya. Ketiga, pengorbanan akan menghasilkan hidup yang kekal. Pernyataan ini juga menekankan bahwa pengikut Yesus akan memperoleh hidup yang kekal di akhirat. Imbalan tidak hanya bersifat sementara di dunia ini, tetapi termasuk kehidupan kekal bersama Allah. Ini mengingatkan kita bahwa hidup ini hanya sementara, dan prioritas yang benar adalah mempersiapkan diri untuk hidup kekal di hadapan Allah. Keempat, kita harus memiliki prioritas yang benar. Pernyataan ini menantang kita untuk mengevaluasi prioritas hidup kita. Apakah kita lebih terikat pada hubungan keluarga, harta benda, atau hal-hal duniawi lainnya daripada hubungan dengan Allah dan pelayanannya?
Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa hubungan dengan Kristus harus menjadi yang terpenting dalam hidup kita, bahkan melebihi hubungan keluarga terdekat atau harta yang kita miliki. Karena itu, renungan hari ini mengajak kita untuk merenungkan komitmen dan pengorbanan dalam mengikut Yesus, janji upah yang melimpah, harapan hidup yang kekal, dan pentingnya menetapkan prioritas yang benar dalam hidup kita. Ini merupakan panggilan untuk hidup dengan penuh iman, komitmen, dan kerinduan akan kehadiran Allah yang memberikan penggantian yang melimpah dalam hidup kita, baik di dunia ini maupun di kehidupan kekal mendatang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat, kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami.
Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.